Sepulang dari Rengas Dengklok pada 17 Agustus 1945, golongan tua dan golongan muda memutuskan untuk berkumpul dan menyusun teks proklamasi. Perundingan berlangsung di kediaman Laksamana Meda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta pada pukul 2-4 waktu Indonesia Barat. Teks proklamasi tersebut dibuat di ruang makan mendiam Laksamana Tadasi Meda. Para penyusun teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh para PPKI serta para anggota muda yaitu Soekarni, Said Melik, Diah, dan Sudiro. Konsep proklamasi tersebut dibuat sendiri oleh Insinyur Soekarno. Maksudnya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan anggota PPKI dan para tokoh muda. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep untuk teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda membacakannya? Baiklah, saya akan membacakannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Akhirnya perumusan teks proklamasi dapat dicetuskan. Akan tetapi, perumusan teks proklamasi tersebut tidak cukup sampai di situ. Masih ada hal yang perlu dibahas, yaitu tentang penandatanganan teks proklamasi. Dalam pembahasan tersebut ada dua tokoh yang mengusulkan usulannya. Dua orang tersebut adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan Soekarni. Usulan yang pertama dikemukakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang disanggah oleh Chairul Saleh, yaitu usulan yang kedua dikemukakan oleh Soekarni. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika buat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil negara Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, jadi yang akan menandatangani teks proklamasi ini adalah saya dan Bung Hatta. Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata diubah, yaitu kata tempo menjadi kata tempo dan kata Jakarta 17/8/45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45.
Sepertinya ejaan yang digunakan dalam kata tempo ini kurang benar. Mungkin juga kata Jakarta 17/8/45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Sementara Sayyidah lain mengetik teks proklamasi, anggota rapat lainnya membahas mengenai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi sudah jadi. Lalu di mana kita akan melangsungkan upacaranya? Bagaimana kalau kita lakukan di lapangan Ikada? Jangan, lebih baik dilakukan di kediaman saya saja, di Pegangsaan Timur. Pekarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa kita harus mancing insiden? Lapangan IKDA adalah lapangan umum, suatu rapat umum tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa militer. Mungkin akan menimbulkan salah paham. Suatu bentrok kekerasan antara rakyat dan pengusaha militer yang akan membubarkan rapat umum tersebut mungkin akan terjadi. Karena itu, saya meminta saudara sekalian untuk hadir di Pengesahan Timur 56 sekitar pukul 10 pagi. Setelah pembahasan selesai dan tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno, para anggota rapat pulang ke kediamannya masing-masing untuk beristirahat karena keesokan harinya mereka akan kembali pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka harus kembali ke kediaman Insinyur Soekarno untuk menghadiri upacara proklamasi kemerdekaan. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan dan menyebar beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya persiapan untuk kemerdekaan bangsa kita sudah selesai. Iya Kang Mas, saya ikut senang. Oh iya Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok dilaksanakan? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera di rumah kita ini dan akan diiringi lagu Indonesia karya Bung Supratman. Kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Kang Mas sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana jika ibu saja yang menjahit bendera tersebut? Baiklah Kang Mas, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Kang Mas bersiap akan menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Ya sudah, sebaiknya Kang Mas bersiap sana menyusun pidato yang Bapak bacakan. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Beberapa orang tampak gelisah, khawatir akan adanya pengacau dari pihak Jepang. Matahari semakin tinggi, proklamasi belum juga dimulai. Waktu itu Soekarno terserang sakit. Malamnya panas dingin, terus-menerus dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan. Rakyat yang telah menunggu sejak pagi mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeringat keras agar proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda yang tidak sabar mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. Ayo cepatlah Bung Karno. Saya tidak akan membacanya tanpa Bung Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Muhammad Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya lalu berpakaian. Ia juga mengenakan setelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat upacara. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno meminta Trimurti untuk mengibarkan bendera merah putih, akan tetapi Trimurti tidak mau melakukannya. Akhirnya dipilihlah Latif Kendraningrat dan
tersebut. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Maaf, tapi menurut saya sebaiknya yang mengibarkan bendera merah putih ini adalah seorang prajurit. Ya, tapi kita tidak punya banyak waktu untuk mencari orang lain. Baiklah, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini. Siap, kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan. Suasana menjadi hening. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya. Soekarno membacakan pidato sebelum membaca teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia katakan berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kibarkanlah bendera Saka merah putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta upacara terus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tersebut. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Loving naar het Prinsjesmajoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de minister Groen en Anna Kavel. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfantelijke